Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengenal kami anak-anak-Mu, kami datang kepadamu di dalam Kristus, dan kami bersyukur untuk semua pertolongan, penyertaan, penopangan-Mu. Karena di dalam providensia-Mu lah kami boleh ada, dan kami menikmati segala pemberian-pemberian-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Kami mau belajar kembali firman-Mu, kami mau merenungkan kembali kebenaran-Mu. Kiranya kami diberikan pencerahan, kemampuan untuk menjadi pelaku firman, dan mampukan kami untuk ada di dalam kebenaran-Mu itu. Kami menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Kami tahu tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus dalam hidup kami, karena banyak tantangan, banyak godaan, banyak gangguan, entah kedagingan kami, kehidupan duniawi, ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mampu menghadapi semua cobaan tersebut. Tuhan, kiranya devosi kebenaran firman yang dapat kami dengar hari ini, kami mau mendapatkan maknanya bagi kami, dan Roh Kudus memimpin pemberitaan dan penjelasan firman-Mu dari hamba-Mu yang terbatas. Berkati kami semua ya Bapa, kami sampaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memulai membaca dari Injil Matius pasal 4 ayat 17. Injil Matius pasal 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini proklamasi yang disampaikan Tuhan secara publik setelah ia mengikuti prosesi persiapan pelayanannya. Dari kesediaan dan kerelaannya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, walaupun Yohanes Pembaptis sudah menyatakan bahwa dia tidak layak, mengikat tali kasutnya pun dia tidak layak. Tetapi karena kehendak Allah, ia mengerjakannya, dan Tuhan Yesus rela menerima pelayanan itu. Seharusnya Yohanes Pembaptislah yang menerima baptisan dari Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Hal yang kedua adalah kemenangan sebagai buah daripada ketekunannya Yesus sebagai manusia dalam pelayanan firman yang dia sudah ikuti sejak masih kecil sampai dia berumur 30, dengan cara diuji kebenaran firman yang sudah dipelajarinya, yaitu dengan sengaja Roh Kudus di bawah pimpinannya Yesus dibawa kepada gurun untuk dicobai iblis, dan ternyata ujian itu berhasil, dimenangkan, diproklamasikan oleh Yesus Kristus pada Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Prosesi dan persiapan pelayanan inilah yang menjadi awal dari pelayanan Yesus berikutnya, sampai nanti ia menyerahkan nyawanya, bangkit dari kematian, menampakkan diri selama 40 hari, memberitakan kerajaan surga, dan naik ke surga, lalu kemudian nanti datang kembali. Di dalam perjalanan pelayanannya, memulainya dengan satu kalimat yang penting, yang menjadi proklamasi bagi setiap orang yang mau mengikut Tuhan, yaitu kata pertama, bertobatlah. Ini hal yang penting. Bertobat lebih banyak dimengerti seperti ini: saya tidak lagi mencuri, saya tidak lagi berbohong, saya tidak lagi berzina. Jadi lebih kepada pembalikan sebuah perilaku. Kelompok kaum dispensasionalis membuka ruang perbedaan antara bertobat dalam perjanjian lama dan bertobat dalam perjanjian baru. Bertobat dalam perjanjian lama menurut kaum dispensasionalis adalah kembali taat kepada hukum Taurat. Menurut kaum dispensasionalis, bertobat dalam perjanjian baru adalah menerima pengampunan di dalam kasih karunia. Jadi dia membagikan perlakuan Tuhan terhadap umat Israel dan perlakuan terhadap murid Kristus. Jadi dibanding-bandingkan dan dibeda-bedakan. Di dalam pemikiran teologi reform dengan pemikiran covenant teologi, bahwa pertobatan itu sudah dinyatakan Tuhan, dan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memberikan penegasan bahwa seseorang bisa bertobat karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memanggil, kemudian memberikan kasih karunia-Nya. Di dalam kasih karunia itu, orang-orang itu percaya bahwa anugerah Tuhan cukup untuk mengampuni segala dosa, dan kemudian setiap orang yang percaya itu mengaku bersalah, menyesali kesalahannya. Itu adalah pertobatan yang sifatnya efektif. Artinya sekali mengakui, menyesali, dan kembali kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari maka ada proses namanya pengudusan. Nah, di dalam pengudusan inilah pertobatan berlangsung terus seumur hidup sebagai pembentukan diri supaya semakin hari semakin hidup kudus.
Jadi ada dua momen tentang pertobatan. Satu adalah bagaimana Tuhan membawa kita kembali dan mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa semua apa yang kita perbuat bersalah di depan Tuhan, dan hanya di dalam dan melalui kasih karunia Allah semuanya bisa diampuni. Bagian kedua, pertobatan berkaitan dengan tanggung jawab kita untuk mengikuti kehendak Tuhan seumur hidup kita. Ini hal yang diperlukan untuk kita mengerti. Jadi kita sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen yang memiliki fondasi pemikiran teologi reform, khususnya dalam sayap Calvinis, memberi penegasan bahwa memang kita tidak terima pemikiran dispensationalism, karena memisah-misahkan kasih Tuhan, memisah-misahkan model-model pertobatan. Kita melihat bahwa Tuhan yang sama di dalam PL dan PB, itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang membawa orang kembali kepadanya, dan kita mengalami satu pertobatan terus-menerus karena Tuhan memulai pertobatan itu di dalam dan melalui kita oleh karena anugerah Tuhan. Nah, ini adalah covenant yang dinyatakan Tuhan. Mengapa perlu saya jelaskan ini? Karena pernyataan Tuhan pertama kali melayani, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pertanyaannya ini juga boleh kita renungkan dan refleksi. Apakah saudara, saya, Bapak Ibu, kita semua sudah bertobat? Jawabannya adalah already and not yet. Already karena kita sudah mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Kita sudah beriman karena anugerah Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh dari mulut kita, dari hati kita, bahwa kita mengakui segala kesalahan kita, kekurangan kita, pemberontakan kita. Kemudian kita juga menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan, dan kita dibenarkan. Ini bagian pertama. Not yet, karena kita memang dalam proses pengudusan terus-menerus. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pikiran, hati, kehendak, dan perbuatan kita. Ini not yet-nya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kita sudah bertobat sungguh-sungguh? Jawabannya already and not yet. Kapan sudah finalnya? Nanti setelah kita mengalami suatu kebangunan yang dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman. Di situ kita bukan hanya already, tetapi kita sudah final menerima apa hasil buah pertobatan. Di dalam proses perjalanan hidup kita seperti itu. Nah, di dalam konteks seperti itulah, di dalam visi seperti itulah, Tuhan memulai pelayanannya. Jadi kalau dalam pelayanannya kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Ada kadang-kadang diganti terminologi kerajaan surga, kerajaan Allah. Sebenarnya itu hanya untuk memberikan pelunakan pengertian. Kalau bicara tentang kerajaan Allah, itu berkaitan tentang pemerintahan Allah atas alam semesta, atas bumi, atas manusia, atas segala sesuatu. Kalau kita bicara tentang kerajaan surga, lebih dekat kepada kita dalam hubungannya sebagai warga kerajaan surga. Jadi ada dimensi yang sangat menyatu di dalam konteks pengertian tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, di dalam hal inilah Tuhan memulai memanggil murid-muridnya. Jadi memanggil murid-muridnya, kemudian menyatakan kemesiasannya dengan mengadakan tanda dan mujizat. Jadi benarlah bahwa Yesus Kristus yang selama 30 tahun sudah dipersiapkan di keluarga Yusuf Maria, dan sudah mengikuti prosesi pembelajaran di sinagog sampai dia bisa menyatakan imannya atau menyatakan kepengetahuannya dalam umur 12 tahun kepada para ahli Taurat di Bait Suci. Maka persiapan-persiapannya yang begitu matang, begitu mendasar, paling tidak dia sudah masuk ke tahap sebagai rabi, sehingga ada otoritas dia memanggil orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menjadi murid. Jadi bukan sembarangan orang bisa melakukan itu. Itu sebabnya jadi hamba Tuhan tidak boleh karbitan. Jadi pemimpin gereja tidak boleh karbitan. Seminggu, 2 minggu, 2 bulan, tidak. Ada prosesnya, ada pembelajarannya, ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa masuk ke dalam suatu posisi yang sangat mulia ini. Nah, Tuhan melakukan itu, dan pada momen itu dia memanggil murid-muridnya. Setelah itu dia menyatakan kemesiasannya, barulah dia mulai mengajar banyak orang. Nah, ketika dia mengajar banyak orang, polanya beda dengan orang-orang Farisi dan Saduki dan ahli-ahli Taurat. Biasanya banyak orang diajar di sinagog, di bait Allah, ada tempat. Nah, Tuhan Yesus memiliki suatu cara yang berbeda. Dia bisa mengajar di bait Allah, bisa mengajar di sinagog, juga dia mengajar bisa di rumah, bisa di lapangan luas, bahkan bisa mengajar secara publik. Ada yang spesial untuk murid-muridnya saja, ada yang memang untuk semua orang. Ada juga dia mengajar di rumah khusus, misalnya di dalam persiapan dia menjelang kematiannya, maka ada 12 murid bersama-sama melakukan suatu persekutuan sampai nanti dia pergi ke Taman Getsemani berdoa untuk menanti apa yang Tuhan kehendaki, lalu kemudian besoknya dia diadili, disalibkan. Itu 12 murid saja yang ikut terlibat dalam pemuritan dari Yohanes pasal yang ke-14, 13, 14, 15, 16, 17, dan kemudian baru ke publik. Tetapi sebelumnya Yesus mengajarkan murid-muridnya yang lain, selain yang 12 yang bukan disebut rasul, dia mengajar dengan beragam cara, ada di kuburan, ada di perahu. Nah, dalam hal ini
mulai suatu pembelajaran yang bersifat publik, karena murid-murid sudah diajak, sudah diundang, sudah dipilih, dan sudah ada nyata tanda-tanda kemesiasannya. Maka ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi Yesus duduk mengajarnya. Selain tempat yang berbeda, biasanya tidak demikian. Kebanyakan ahli Taurat itu belajarnya di kelas-kelas di Bait Allah dan sinagog, dan di tempat-tempat spesial. Yesus mengajar sekarang kepada publik di atas bukit, dan biasanya pengajar itu berdiri, dia duduk. Jadi tidak dengan sembarangan penulis memberikan suatu pernyataan tulisan yang sangat sensitif, karena tidak baik, tidak pantas seorang pengajar berdiri, duduk, harus berdiri. Tapi ada terobosan yang Tuhan Yesus nyatakan. Tidak berhenti di situ, nanti kita bisa lihat bagaimana isi dari khotbah Tuhan ketika duduk di bukit, di atas bukit itu. Jadi cara Tuhan menjadi cara yang sangat tidak biasa. Nah, kalau tidak biasa, biasanya banyak orang yang ya tidak setuju, menganggap kontradiksi, dan sebagainya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Siapa yang diajarkan? Murid-muridnya, tentu yang dekat dia, dan orang kebanyakan. Artinya kalau Tuhan mengajar tanpa ada mic, tanpa ada speaker, loudspeaker, bagaimana dia meyakini bahwa pengajarannya bisa didengar oleh banyak orang? Berarti secara lingkungan dia bisa tahu angin arah kemana, dan suara kalau dikeluarkan tidak menjadi noise tapi voice. Kalau noise sepertinya bicara tapi tidak punya meaning, itu noise, berisik gitu. Tapi voice walaupun pelan, karena jelas huruf kata kalimat yang disampaikan, maka itu mempunyai meaning. Nah, ini pengajaran. Jadi bukan noise tapi voice. Dalam teaching and preaching, ini adalah pertama sekali yang disampaikan Tuhan di publik. Teaching in preaching, mengajar melalui khotbah. Karena LAI sudah memberikan sebuah title, khotbah di bukit, itu preaching. Tetapi di dalam teks dikatakan teaching. Nah, ini apa bedanya teaching dan pembelajaran? Teaching and learning. Kalau teaching itu berarti materi-materi ajarnya disampaikan. Kalau learning, proses pembelajarannya, caranya, how to-nya, supaya apa yang diajarkannya itu bisa langsung mendarat di dalam diri seseorang yang mendengar. Itu tidak bisa dipisahkan, teaching and preaching, teaching and learning. Apa yang dikatakan Tuhan? Jadi dimulai dengan sebuah tesis yang penting, kata diberkati. Kita sudah banyak belajar tentang kata diberkati. Ini tidak merujuk kepada hal lahiriah, tetapi hal spiritual. Seringkali memang sudah jadi kebiasaan kalau kita menggunakan istilah diberkati, atau kalau kita tulis di chat grup, chat pribadi untuk mensupport atau menyapa seseorang, kita menulis Tuhan memberkatimu. Itu menjadi habit. Tapi benar nggak kita mendoakannya Tuhan memberkati orang yang kita sapa dengan tulisan itu? Memberkati, Tuhan memberkati, kata diberkati, itu berarti kita pasif. Tuhan yang aktif. Menjadi menarik adalah ketika kita selalu minta berkat, kita yang aktif, Tuhan yang pasif. Padahal diberkati berarti Tuhan yang aktif, kita yang pasif. Nah, mengapa kita memerlukan berkat? Bapak Ibu, kalau kita meyakini bahwa kita memerlukan berkat, berarti ada sesuatu yang kita butuhkan. Simpelnya begitu. Jarang sekali orang meminta berkat atau mendapatkan berkat karena tidak dibutuhkan. Tetapi dari pihak Tuhan, di dalam anugerah umumnya, orang minta atau tidak minta, Tuhan memberikan berkat umum. Itu dari pihak Tuhan. Orang yang tidak percaya, unbeliever, tidak minta, tapi Tuhan berikan. Karena memang dari pihak Tuhan ada anugerah umum, ada pemberian-pemberian berkat umum. Baik itu yang bersifat jasmani maupun pencerahan pemikiran. Itu sebabnya tidak heran ada orang-orang unbeliever yang pinter, yang cerdas, bahkan yang punya moral lebih tinggi dari orang-orang kekristenan yang biasa. Karena memang itu berkat umum. Berkat itu tidak melulu jasmani, tidak melulu juga bersifat rohani. Jadi itu adalah tidak dualisme. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang diajarkan Tuhan di sini adalah bicara tentang berkat rohani, dan berkat rohani ini
bersifat spesial. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti orang itu sudah mengenal Allah. Ateis, agnostik, orang-orang yang belum beragama atau orang yang beragamanya, sesembahannya bukan Allah yang sejati, tidak akan memahami teks ini. Karena kebanyakan yang mendengar adalah orang-orang yang beragama Yahudi, beragama berbudaya Yahudi atau Judaism. Mereka memahami person atau pribadi yang mereka percaya, mereka kenal. Sehingga dengan pernyataan begini, pendengar, murid-murid tahu, ngerti. Bayangkan kalau kalimat ini saya sampaikan kepada orang-orang yang belum pernah dengar tentang nama Elohim, Yahweh, Adonai, Bapa. Tentu akan heran, siapa Allah? Bagaimana saya bisa menyatakan diri bahwa saya miskin, membutuhkan Tuhan, kalau saya nggak kenal Tuhan? Ini menjadi menarik kalau kita membahas pengertian-pengertian yang ada di dalamnya. Jadi, Bapak Ibu, mari kita coba pikirkan, renungkan bagaimana kita menikmati Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang rohani, supaya punya sikap seperti apa. Jadi diberkati oleh Tuhan untuk menerima berkat, lalu kita bisa berespon itu juga karena anugerah. From grace to grace. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan pemberian-pemberiannya, lalu kita bisa, ya Tuhan, aku memang butuh itu, aku tidak punya kekuatan lain selain Engkau. Waktu kita bisa berespon, mengatakan, ya, saya butuh karena saya miskin Tuhan. Ketika saya berespon terhadap berkat yang disediakan Tuhan, itu anugerah. Ini menjadi sesuatu kekuatan besar bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Thanks to the Lord. Ternyata saya bisa mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku miskin. Aku susah hidupku. Hatiku tidak bisa puas kalau tidak berjumpa denganmu. Tetapi Engkau tarik aku, Engkau bawa aku kepadamu, dan aku dipuaskan, dan aku bisa menikmati kelimpahan karena Engkau beranugerah padaku. Kalau tidak akan mungkin muncul kalimat atau pernyataan dari mulut kita, saya sudah diberkati Tuhan, karena saya sudah dipuaskan Tuhan. Saya diperkaya oleh berkat spiritual rohani. Jadi bukan lagi religiusitas kita, keagamaan kita, kegiatan-kegiatan keagamaan kita yang menjadikan kita puas. Seringkali kita memberikan sebuah argumentasi seperti ini. Ini juga mungkin saya lakukan. Tuhan, aku kan sudah ini dan itu. Sudah baptis, sudah CD, sudah sekolah teologi, sudah tekun gereja, sudah penginjilan, sudah macam-macam lah yang bersifat baik. Tetapi kenapa hatiku tidak dipuaskan? Karena aku nggak berjumpa dengan Tuhan, encounter with God. Maka benar kalau para bapak-bapak gereja mengatakan, sampai aku berada di dalam perjumpaan denganmu, disitulah aku mengalami kepuasan bersamamu. Nah, pada momen perjumpaan dengan Tuhan itulah, maka saya menikmati diberkati itu. Dengan begitu, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatiku hari ini. Walaupun mungkin saya belum bisa menikmati seperti orang-orang dunia dengan segala macam kelimpahannya secara jasmani, tapi saya puas bersamamu. Diberkatilah mereka yang mempunyai kerajaan surga, karena mereka yang punya kerajaan surga. Diberkatilah orang yang berduka cita. Jadi menyadari keberadaan kita yang makin lama, jadi kita nggak punya apa-apa, kita mengaku semua milik Tuhan. Dan dalam konteks itu Abraham Kuyper mengatakan, apapun yang ada, 1 inci pun semua di dalam pernyataan kedaulatan Tuhan bahwa ini milik Tuhan. Jadi semuanya kita akui bahwa ini milik Tuhan, hidupku milik Tuhan, semua yang kupunya milik Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau saya bisa menikmati bekerja, dapat upah, dapat berkat, berkeluarga, ada anak, bersosialisasi, ada banyak teman, bisa kreatif, itu karena semuanya dari Tuhan, milik Tuhan, yang diberikan kepada kita untuk kita bertanggung jawab. Dan pada momen itulah kita mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Mulai dari hati dan pikiran yang betul-betul berpaut dengan hatinya Tuhan. Diberkatilah orang yang berduka cita, berarti ada suatu langkah lain lagi, jadi lapis berikutnya dibukakan oleh Tuhan, bahwa kita harus menyadari keadaan kita yang sesungguhnya. Keadaan kita sesungguhnya apa sih? Kesedihan kok, kesusahan hidup di bumi ini, mengeluh,
Tapi keluhan kita itu keluhan yang seperti apa sebenarnya? Keluhan kita sampaikan kepada siapa? Dan bagaimana kita menghandle keluhan kita? Maka kalau kita berduka cita, punya keluhan, punya permohonan, belas kasihan, mintalah sama Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Aku belum sanggup mengampuni orang ini. Aku belum sanggup memberi apa yang kupunya untuk orang itu. Aku susah hati. Gimana ya Tuhan? Hatiku susah sekali sekarang. Ingin tapi tidak mampu. Please help me. Nah, pada momen dimana kita menyadari hal itu, lalu kita meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan memberkati kita dan kita menjadi punya kekuatan. Maka dikatakan mereka akan dihibur. Dihibur dengan apa? Apakah dihibur gini? Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan gitu ya. Tidak. Dihibur dengan suatu kekuatan dari Roh Kudus untuk kita. Jangan takut, lakukan yang benar, jalankan yang baik. Ayo kita kerjakan tugas. Seperti Paulus di dalam surat Filipinya pasal 2 ayat 11, 12, 13 mengatakan, kalau kita bisa mengerjakan keselamatan kita, itu karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sama seperti di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita mengalami penghiburan, itu betul-betul datangnya dari Tuhan. Saat kedukaan terjadi, tentu perlu penghiburan. Tapi penghiburan seperti apa? Nggak ada yang bisa mengganti kehilangan atau keterpisahan dari orang-orang yang kita cintai. Orang lain akan bilang, ah udahlah nggak apa-apa Ruth, nggak apa-apa seperti itu, sabar ya. Makin dibuat begitu, makin jengkel kita. Kenapa? Kalimat yang muncul waktu papa saya meninggal, mama saya meninggal, adik saya meninggal, keponakan saya meninggal, kakek nenek saya meninggal, saya dengar itu berulang-ulang pada momen-momen itu, makin jengkel saya. Kalimat yang keluar dari mulut saya apa? Lu nggak tahu yang gua rasain. Betapa sedih, betapa berdukanya ketika kehilangan dan keterpisahan itu. Lalu bagaimana kita bisa menghandle penghiburan dari Tuhan itu? Yang datangnya dari Tuhan. Apakah kita otomatis langsung bilang, terima kasih ya Pak Pendeta, terima kasih ya teman-teman, terima kasih ya keluargaku yang telah memberikan kata-kata nasihat penghiburan, langsung bilang, wah bersyukur. Nggak langsung. Ada momen-momen kesendirian di mana kita diingatkan, keluarlah air mata, keluarlah kesedihan. Itu bukan masalah cengeng atau tidak cengeng, tapi masalah kenyataan kok. Nah, bagaimana penghiburan Tuhan di dalam kedukaan, keberdosaan kita? Pernahkah kita menangisi dosa-dosa kita? Pernah kita nggak menyesali dosa-dosa kita? Kenapalah aku harus pukul orang itu? Kenapalah aku harus bohongi papa mamaku? Kenapalah aku harus tegal dan aku harus kesel sama orang itu? Ini kan ada suatu refleksi dalam hidup kita. Nah, kalau menyesal begitu, saat begitulah Tuhan memberi anugerah, menguatkan kita, sehingga kita mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Bukan manusia yang menghiburku membuat aku lega, tetapi Tuhan yang menghiburku melalui firman, pemberitaan, kabar baik, sehingga aku lega. Itu dihibur Tuhan, itulah berkat. Kalau sudah hati yang gembira, semangat kerja juga kuat. Bayangkan kalau semuanya lesu, ngapa-ngapain juga otak juga kurang kreatif lagi tuh. Kalau sudah down mental kita karena kesulitan dan kesusahan itu. Kalau udah mental down, itu secara energi di dalam alur berpikir kita, syaraf-syaraf susunan syaraf kita itu akan mengalami tidak berwarna nyala, hijau, tapi warnanya redup, merah, akhirnya bisa gelap. Itu membuat kreativitas kita berkurang. Maka orang yang sedang berduka, orang yang sedang menyesali dosa, orang yang sedang menyadari kedukaannya, itu betul-betul mengalami kesusahan yang luar biasa. Tetapi Tuhan bisa bangkitkan dan itu membuat hati yang gembira. Muncul lagi tuh. Semua susunan syaraf sel-sel itu bergerak di dalam otak kita, lalu mulai semangat lagi, mulai kreatif lagi. Disitulah hiburan dari Tuhan. Jadi energi atau kuasa, kekuatan dari Tuhan itu tidak dari luar, dari dalam. Kita digerakkan, dituntun, diarahkan, lalu kemudian, oke, memang kita harus hadapi kenyataan. Saya orang berdosa, Tuhan memberi pengampunan, itu kuasa yang menghiburkan. Kuasa yang menghibur kita itu pengampunan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa. Kuasa yang menghibur kita adalah kesetiaan Tuhan mendampingi kita. Tuhan menyertai kita. Berikutnya adalah kalau kita diberkati, kalau haus lapar kebenaran, maka ya kita mesti rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin untuk menyelidiki, googling, ChatGPT gitu ya. Kadang-kadang kalau kita itu setengah kebenaran, ya bukan kebenaran. Jadi ada peristiwa pada minggu-minggu terakhir ini tentang pemakaman dan kematian itu kan, karena itu yang ditonton itu kan 1.30 detik. 90 menit doang yang ditonton. Padahal peristiwa itu lebih daripada 1 jam. Jadi karena kita menonton atau menyaksikan sebuah cuplikan video sedikit, lalu kita membuat sebuah persepsi.
pengamatan indrawi kita, oh begini nih hamba Tuhan, oh begini nih jemaat, oh begini. Kita bisa terbelah karena kita tidak lengkap pengetahuan yang benarnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Ada berita kabar buruk yang muncul di beberapa kampus, termasuk kena di IPH, yaitu tentang monkeypox. Kita tidak serta-merta gegabah mengatakan, oke, kalau gitu kampus kita lockdown. Enggak. Kita mesti selidiki, kita mesti cermati, kita mesti lihat keutuhannya. Itu namanya kebenaran. The half truth is not truth. Jadi kalau kita memang mau diberkati, harus dulu semuanya cermati, selidiki, pahami, lalu kemudian baru kita mengambil sebuah tindakan yang bijak. Nah, itu perlu. Jadi kalau kata orang begini, kata orang begitu. Sama seperti orang-orang Farisi punya tesisnya Musa hukum Taurat, sama orang Farisi Saduki ditafsir ulang menjadi antitesisnya Musa. Nah, di dalam khotbah di bukit ini Tuhan Yesus membuat sintesanya. Begini yang sebenarnya loh. Begini yang sebenarnya, bukan antitesisnya dari si ahli Taurat. Kamu sudah mendengar ini, itu bukan berarti kau rujuk kepada Alkitab, tapi rujuk kepada tafsirnya orang-orang Farisi Saduki di dalam masa mereka 400 tahun bagaimana menafsir hukum Taurat untuk menjadi religiusitas Judaisme. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, aku menegaskan begini karena Yesus mereferensinya ke tesis yang pertama dari Musa. Jadi kita mesti lihat keutuhan keseluruhan itu, sehingga ketika kita mendapatkan pengetahuan yang benar, yang utuh, yang komprehensif, disitulah kita diberkati. Disitulah kita diberkati. Oh gitu ya. Sampai muncul kalimat itu keluar dari mulut kita. Oh begitu. Kalau belum sampai begitu, kita pasti berargumentasi. Enggak, harusnya begini, harusnya begini. Menurut aku begini, menurut ini begini. Berputar-putar terus, tapi begitu ditanya mana buktinya, mana validasinya, mana reliability-nya, lalu bagaimana kita menguji ini, menguji ini. Nggak ngerti. Ya, berarti asbun dong, sama dengan saya dong. Kalau gitu stop. Stop cerita yang half truth. Ada benernya, tapi nggak semua. Di TS saya di Facebook saya jelaskan tentang disiplin gereja itu perlu dilakukan. Wah, rame diskusinya. Dia nggak perhatikan bahwa disiplin gereja itu bukan bicara tentang satu sinode atau satu denominasi, tapi bicara tentang tanda gereja yang sejati. Harus ada disiplin gereja. Dan itu bukan berlaku untuk 1-2 orang, tapi berlaku untuk semua orang Kristen. Jadi berbahagialah kita mendapatkan berkat itu kalau kita seperti itu. Bagaimana kalau kita itu lemah lembut, gentleness ya, kita bergaul dengan banyak orang yang suka membagi, menerima, menolong, membuat kita tuh semakin hari semakin sadar bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadilah membawa damai. Membawa damai bukan berarti kompromi, bukan berarti kita tidak atau membiarkan kita berdosa kepada orang lain, atau kita menjadikan diri kita ya ikut-ikutan gitu, tidak. Orang yang membawa damai berarti orang itu menegakkan keadilan, kebenaran, kesucian, sehingga itu menjadi satu karakter hidup kita. Apa kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sejati di tengah-tengah berkecamuknya dunia sekarang ini. Kondisi sekarang ini tidak baik-baik saja, makin lama makin sulit. Di tengah-tengah kelompok ekonomi menengah ke bawah itu makin berat karena pajak makin tinggi. Apalagi nanti BBM itu ada subsidi tertentu, kemudian kelompok di atas juga nanti makin ribut. Masalahnya bagaimana caranya untuk bisa menahan supaya tidak terjadi chaos, problem di dalam dunia bisnisnya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah. Kondisi saat ini tidak baik-baik saja bukan berarti kita mendiamkan, kita bergerak maju, kita bersyukur, kita menjalankan tugas tanggung jawab kita. Tidak mudah menjadi warga kerajaan surga dengan etika kerajaan surga yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus supaya kita hidup menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita melangkahnya? Pertama, Bapak Ibu dan saya, kita semua yang pertama betul-betul membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu betul-betul personal relationship, itu betul-betul dekat, heart to heart. Itu bisa terjadi kalau kita memang mau tekun mengerjakannya. Komitmen itu, saya komitmen untuk membangun interpersonal relationship dengan Tuhan. Ajak keluarga, ajak teman. Yang kedua, mari kita sama-sama mengerjakan sebagai orang Kristen apa yang dikehendaki Tuhan itu secara tegas, penuh cinta kasih dan benar. Ini memang memerlukan energi yang sangat luar biasa. Kerjakan tugas tanggung jawab kita. Memang pilihan kata
gestur tubuh, cara penyampaian perlu kita latih. Perlu kita latih. Dan mudah. Seperti saya, walaupun saya tahu volume suara saya, itu volume 1 saja sudah bisa terdengar sampai keluar. Nah, bagaimana itu mengerem sedemikian rupa supaya saya bisa kontrol, self-control itu? Nggak ada yang bisa, kecuali Tuhan tolong saya untuk self-control. Maka perlu proses yang namanya perbaikan-perbaikan. Yang ketiga adalah, mari kita saling menyapa satu sama lain. Tidak harus menyapa dalam pengertian usil, iseng, ya, usil dan iseng, semua disapa. Tapi sapa dalam pengertian, ayo kita sama-sama kerjakan bagian kita. Kalau yang kurang, mesti dikasih tahu. Ada banyak cara, dan kita coba cari itu. Nah, itu menjadi orang yang membawa damai, hidup kudus. Tidak mudah, Bapak Ibu, ada kerelaan dari hati untuk berela berkorban. Sekali lagi, ini perjuangan iman kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan, kita makin tambah diberkati, makin menjadi saluran berkat. Seperti Abraham yang dipanggil menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terbatasnya waktu, terbatasnya kata-kata hamba-Mu menyampaikan refleksi, renungan dari firman. Tidak mudah untuk mengertinya, bahkan melakukannya. Tuhan, tolong kami, masing-masing hamba-Mu dan kami sekalian. Karena kami membutuhkan kuasa, kekuatan, pertolongan dari-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.